Progres pembangunan perumahan tapak jabatan menteri yang berada di Ibu Kota Negara Nusantara telah mencapai 99,9% sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah di era masa Joko Widodo sebanyak 36 unit. Akan tetapi rumah tapak jabatan menteri ini akan ditambah 12 unit lagi di era masa Prabowo Subianto sesuai dengan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Proyek rumah tapak jabatan Menteri RTJM di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai progres yang sangat signifikan, yakni 99,9% per Desember tahun 2024. Informasi ini disampaikan oleh Danis Hasumadilaga, PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN (OIKN) pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Proyek IKN Batch 1 telah mencapai 97,2%, Batch 2 sebesar 81,1%, dan Batch 3 baru mencapai 32,1%. Sementara itu, untuk proyek yang menggunakan anggaran non-APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perkembangannya mencapai 92% yang terdiri dari 16 paket pekerjaan konstruksi. Terkait kebutuhan perumahan para menteri, diputuskan untuk menambah jumlah rumah menteri di IKN sebanyak 12 unit, sehingga total akan menjadi 48 unit. Penambahan ini berkaitan dengan jumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 48 menteri. Saat ini, jumlah rumah menteri yang telah dibangun di IKN baru mencapai 36 unit, sesuai dengan kabinet sebelumnya yang bernama Kabinet Indonesia Maju. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya penambahan tersebut. Progres proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur yang mendukung pemerintahan dan kehidupan masyarakat di IKN. Progres pembangunan rumah susun untuk ASN yang ada di Ibu Kota Negara Nusantara dari 47 tower telah rampung sebesar 91,36%. Akan tetapi tower ini akan ditambah 9 tower lagi untuk keperluan PSSI dan TNI. Pembangunan 47 tower rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara ASN di Ibu Kota Negara IKN Nusantara telah mencapai progres keseluruhan sebesar 91,36%. Pembangunan ini dibagi menjadi 6 paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut. Paket 1 konstruksi rusun ASN 1, 9 tower dengan progres 91,02%. Paket 2 konstruksi rusun ASN 2, 8 tower dengan progres 83,84%. Paket 3 konstruksi rusun ASN 3, 6 tower dengan progres 85,16%. Paket 4 konstruksi rusun ASN 4, 8 tower dengan progres 87,81%. Paket 5 konstruksi rusun Pas Pampres 9 tower dengan progres 89,91%. Paket 6 konstruksi rusun Polri dan BIN 7 tower dengan progres 92,44%. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa seluruh rumah susun untuk ASN telah selesai dibangun dan siap ditempati pada April tahun 2025. Selain itu, telah dimulai pembangunan 9 tower tambahan, yang meliputi Asrama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, sebanyak 2 tower, hunian modular TNI sebanyak 3 tower, dan hunian vertikal negara sebanyak 4 tower.
Meskipun ada penundaan pemindahan ASN ke IKN, rusun tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai acara kenegaraan dan oleh tamu dari berbagai institusi, termasuk otorita IKN. Ibu kota negara Nusantara yang berada di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur juga memiliki ruang terbuka yang diperuntukkan untuk masyarakat yang akan tinggal di ibu kota negara Nusantara. Hal ini sesuai dengan visi IKN sebagai kota ramah lingkungan yang inklusif dan untuk mendorong interaksi sosial masyarakat. Di ibu kota negara IKN Nusantara, pemerintah merencanakan sejumlah ruang terbuka yang berfungsi sebagai area publik untuk masyarakat. Ruang-ruang terbuka ini dirancang untuk mendukung konsep kota berkelanjutan dan selaras dengan alam. Berikut adalah beberapa informasi tentang ruang terbuka di IKN Nusantara. 1. Forest City. Konsep IKN Nusantara adalah kota yang didesain dengan integrasi hutan, sehingga banyak ruang hijau yang mencakup taman kota, area rekreasi, dan ruang hijau alami. Hutan tropis yang ada akan dipertahankan dan diintegrasikan dengan pembangunan. 2. Taman Nasional Bukit Soeharto. Kawasan ini akan menjadi salah satu ruang terbuka besar yang dikelola untuk keperluan konservasi dan rekreasi masyarakat. Lokasinya berada di sekitar IKN dan akan menjadi daya tarik utama. 3. Central Park IKN. Dirancang sebagai ruang terbuka utama, Central Park akan menjadi landmark yang mencerminkan semangat kota hijau. Taman ini dilengkapi dengan jalur pejalan kaki, area olahraga, dan tempat rekreasi keluarga. 4. Kawasan waterfront. Area tepian sungai atau pantai akan dikembangkan sebagai ruang publik dengan fasilitas untuk masyarakat seperti jogging track, ruang berkumpul, dan tempat hiburan. Konsep waterfront ini akan menciptakan hubungan langsung antara masyarakat dengan elemen air. 5. Plaza Kebangsaan. Sebagai bagian dari pusat pemerintahan, plaza ini akan menjadi ruang terbuka monumental untuk kegiatan nasional maupun acara masyarakat.